Tempo dan bahasa. Pagi itu, tanggal 5 Februari 2022, di laporan utama majalah Tempo Online, terlihat tulisan berjudul "Mereka tahu ini make money" sebagai judul utama. Tulisan ini tentang naiknya harga minyak goreng membuat pemerintah berakrobat sampai 3 kali mengganti kebijakan sebagai subjudul. Kalau seandainya judul utama di atas ditulis oleh surat kabar lokal atau setempat, tingkat kabupaten atau provinsi, mungkin masih bisa dimengerti dan mungkin bisa dimaafkan. Tapi judul utama di atas ditulis oleh majalah nasional ternama Tempo, yang selama ini menjadi patokan atau panutan untuk orang asing yang belajar bahasa Indonesia. Selama ini, Tempo dan Kompas menjadi panutan untuk para guru bahasa Indonesia, apakah guru penutur asli atau bukan. Alasan utama karena kedua media cetak online tersebut menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apakah itu pemilihan kosakata maupun ungkapan serta susunan kata-kata. Dan nama Gunawan Muhammad menjadi jaminan di belakang berita-berita dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Tapi setelah melihat judul di atas dan dari tanggal 5 Februari 2022, terus terang saja, apakah para guru bahasa Indonesia masih berani atau merekomendasikan majalah Tempo sebagai majalah yang bisa menjadi patokan atau panutan bagi orang Indonesia yang belajar bahasa Indonesia? Penulis sendiri jadi lemas, bercampur marah, dan tidak habis pikir. Kenapa hal ini bisa terjadi dengan majalah Tempo? Apakah pada edisi ini pemimpin redaksi Anton Aprianto atau redaktur eksekutif Anton Septian atau siapapun yang bertanggung jawab dalam hal ini tidak ikut mengoreksi atau sebelum masuk ke seksi percetakan? Semua kemungkinan-kemungkinan di atas tidak masuk akal. Tentu yang paling bertanggung jawab adalah Direktur Utama, Wahyu Diatmika, sebagai orang pertama yang tentu tidak terlibat langsung dalam mengoreksi kesalahan penggunaan bahasa di dalam pemberitaan di atas. Kemana perginya Tempo yang dikenal bijak, tepat, berprinsip? Akan semudah itukah hal-hal yang penting sekali dalam dunia jurnalistik Indonesia dilupakan dan dibuang begitu saja? Mau diapakan nama Gunawan Muhammad? Apakah semudah itu Tempo membuang idealisme? Judul utama hanya terdiri dari 5 kata. 3 kata pertama diambil dari perbendaharaan bahasa Indonesia. 2 kata terakhir, make money, diambil dari perbendaharaan kata bahasa asing. Tentu bisa dengan judul "Mereka tahu ini bisa bikin uang", atau "Mereka tahu ini akan bisa mendatangkan keuntungan", atau "Mereka tahu ini akan mendapatkan duit". Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk harus meminjam kosakata dari perbendaharaan bahasa Inggris. Kenapa tidak menggunakan kosakata dari perbendaharaan kata bahasa Indonesia? Dari kata make ada 3 padanan bahasa Indonesianya: membuat, mendatangkan, dan membikin. Dari kata money ada 2 kosakata Indonesia padanannya: uang, duit. Kenapa harus meminjam dan menggunakan kata dari perbendaharaan bahasa asing? Akhirnya, satu-satunya cara
atau jalan untuk tidak tetap marah, kesal, frustasi, dan sakit hati, daripada harus ke pub, minum bir atau alkohol. Lebih baik ke laut, berenang, berendam, kayaking, atau hanya lihat laut pun semuanya rasa marah, kesal, frustasi, dan sakit hati tadi akan hilang tanpa bekas, menjadi manusia yang sehat kembali. Sayang sekali, Tempo membuat satu keteledoran yang tidak bisa dimaafkan. Bahasa Indonesia adalah jati diri suatu bangsa. Bahasa Indonesia adalah pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah jati diri orang Indonesia. Bahasa Indonesia begitu indah dan romantis. Jangan rusak sesuatu yang menjadi kebanggaan bangsa. Jangan rusak pemersatu bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia.